modul 3.1 yang ada di RMS. Jadi saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak yang kaitannya dengan kasus atau kejadian yang sudah Bapak selesaikan. Mungkin dalam waktu dekat ini bisa, dalam yang jelas dan sudah terselesaikan gitu Pak. Kira-kira kasus apa atau kejadian apa yang Bapak alami? Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan selamat yang telah mencapai modul 3 ya, semoga nanti cepat lulus. Jadi ketetapan jadi penggerak. Saya akan di sini baru per tanggal 9 Maret ya. Nah, jadi ketika saya ke sini ya saya observasi mengamati permasalahan apa yang ada di sini. Ya, baik itu melalui observasi langsung, wawancara dengan Bapak Ibu guru, kemudian saya wawancara sama anak-anak, itu ada beberapa masalah yang saya temukan. Di awal yang terkaitan dengan sarana prasarana itu ya saya amati banyak Bapak Ibu guru parkirnya itu di halaman ya, padahal itu kan termasuk ruang sirkulasi. Jadi ruang sirkulasi itu harus bebas hambatan ya, sementara kita punya tempat parkir di belakang itu kosong, tidak terpakai. Nah, setelah saya cari informasi penyebabnya apa, dan dari pengajar beberapa Bapak Ibu guru itu ternyata akses untuk ke tempat parkir belakang itu berbahaya, artinya terlalu curam gitu ya, baik itu dari barat maupun dari timur itu terlalu curam. Nah, terlalu curam karena kan tinggi ya, dari tempat parkir itu agak ke bawah gitu. Nah, kemudian kenapa dari dulu nggak diselesaikan? Nah, itu dugaan saya, pengamatannya itu kan dulu itu hanya melihat dari satu sisi, jadi membuat pelorotan bahasa Jawanya itu kan ke arah selatan. Nah, sementara kalau ke arah selatan itu cuman jaraknya tidak memungkinkan untuk landai karena di sana sudah ada taman. Nah, akhirnya saya amati, oh ini satu-satunya yang bisa dibuat itu lantainya didatarkan dulu ke selatan 2,5 meter. Nah, kemudian aksesnya ke tempat parkir itu dibuat ke kanan dan ke kiri ya, sehingga kelandaiannya itu, kemiringan itu bisa memungkinkan sepeda motor Bapak Ibu guru itu masuk ya. Kalau langsung ke selatan seperti itu kan tingkat kemiringannya itu hampir 90 derajat kan nggak mungkin. Nah, dan itu sudah saya buatkan ya, ini sedang dalam proses kanan kiri. Nah, namun setelah itu proses itu berjalan dan kemungkinan nanti akses itu bisa, ternyata muncul lagi permasalahan. Kemarin Bapak Ibu ada yang sempat, Pak, kalau di belakang itu ya meskipun aksesnya gampang, itu tingkat keamanannya Pak, kan di sana Bapak Ibu guru tidak bisa memantau kan, kadang sering anak-anak itu ya bermain-main dengan sepeda motor Bapak Ibu guru, ada yang spionnya diputar, ada yang lain-lain, itu nanti kemungkinan rusak. Nah, terus saya tanya itu, lah kira-kira solusinya apa? Saya memang sengaja mancing. Ya Pak, sana nggak apa-apa, tapi kalau ditambah CCTV, oh ya saya sanggupi, jadi nanti di sebelah barat sama timur dipasangi CCTV ya, sehingga nanti sana sekaligus dikasih tulisan biar anak-anak tahu kalau wilayah ini diawasi CCTV. Itu yang dari segi sarana prasarana. Kemudian yang kedua, sebenarnya lihat, yang kedua ini dari ini dulu dari segi kepegawaian ya, dari manajemen kepegawaian. Jadi wajar ya ketika seorang pimpinan baru itu banyak ya, ada beberapa karyawan atau pegawai yang ya berkomunikasi, memberikan masukan dan lain-lain ya. Namun sebatas informasi semua itu saya tampung. Namun ada satu informasi yang sifatnya itu
menjadi permasalahan, tapi tidak langsung saya jadikan masalah ya. Nanti saya konfirmasi dulu seperti di bagian tukang belakang itu ya, tukang kebun belakang itu ketika orang itu ada yang menyampaikan ini rasa ya bisa dikatakan mungkin iri. Di satu sisi kok itu yang membuat minuman kok silat terus, terus pengennya itu digilir. Kenapa kok digilir? Nah, katanya itu membuat minuman itu kan satu minuman kan dihargai 2.000. Nah, sementara kalau dia terus kan nanti ya keuntungannya tidak bisa untuk yang lain, nantinya pemerataan. Itu saya tampung. Oke, itu kalau laporan seperti itu masuk akal ya untuk pemerataan. Tapi kemudian setelah saya dalami, saya panggil bendahara, katanya benarkah itu minuman itu dibayar 2.000? Ternyata tidak. Jadi bendahara itu saya cek pengeluarannya itu untuk minuman itu ternyata si Pak Helmi itu hanya dibayar 650.000 per bulan untuk minuman itu. Nah, dan itu pun enggak terlalu sedikit, enggak Pak, dia sudah mintanya ya segitu, sudah ikhlas dan itu sudah cukup. Berarti informasinya kan berbeda dari yang saya terima tadi. Kemudian saya konfirmasi ada yang bersangkutan ternyata benar. Nah, setelah itu tadi yang menyampaikan masukan itu saya panggil. Betul, kamu masih mau pengen minuman itu digilir, katanya gitu. Oke Pak, tapi mau nggak kalau bayarannya 650.000 per bulan? Kira-kira mau nggak? Oh ya lebih loh Pak, kan 2.000 kali. Nah, 2.000 itu dapat informasi dari mana? Nah, ternyata informasi 2.000 itu nggak valid. Ya, dia hanya katanya. Kalau mau 650 digilir, tidak apa-apa, bulan depan dengan bulan berikutnya dengan. Nah, akhirnya nggak mau, nggak. Ya udah, kalau nggak mau itu realisasinya, kenyataannya seperti itu. Akhirnya bisa menerima. Nah, itu kan akhirnya masalah tersolusikan. Nah, jadi menyelesaikan masalah itu harus dicari akar masalahnya. Ya, akar masalah itu ya harus benar-benar ya dicari melalui ya, konfirmasi ya, melalui itu ya di cross check ya. Jadi tidak asal ini yang lapor ini terus diterima enggak. Terus yang terkait dengan pembelajaran, jangan tahu kan saya kalau datang itu selalu keliling ya, pagi ya. Saya cek ke ruang-ruang kelas, saya sapa anak-anak itu bagaimana. Dari situ kan saya bisa melihat, oh bagaimana sih anak-anak di sini antusiasmenya dalam pembelajaran, antusiasmenya dalam bersekolah itu. Ternyata luar biasa. Jadi anak-anak itu walaupun baru kenal sama saya itu beberapa hari, banyak anak-anak datang nyalami, ngasih salam, ya kasih salam itu kan. Bagaimana kita diajarkan untuk menebarkan salam. Dari situ saya wawancarai anak-anak, saya tanya siapa yang piket, piketnya mana, saya amati ruangan kelas itu. Ternyata banyak sekali itu administrasi kelas itu yang nggak tertib. Ada papan administrasi kelas, ada nama anak, ada rebu piket dan lain-lain, tapi kosong, belum terisi. Ada kolom jadwal belum terisi. Nah, itu menjadi catatan. Jadi wajar kalau seperti itu ketika kita mau nanya yang piket siapa, jangankan gurunya, anaknya pun juga pada lupa karena nggak ada jadwal tertulis di situ. Itu saya catat. Kemudian kelasnya juga kotor. Ya. Nah, tapi ada juga kelas itu yang ya lumayan bersih dan kelengkapannya sudah bagus, itu juga ada. Artinya apa? Artinya ini ya Bapak Ibu guru sebagai wali kelas ini ada yang sudah bertugas menjalankan tugasnya dengan baik, ada yang tapi rata-rata saya tanya sebagian besar itu jarang Bapak Ibu wali kelas itu mengontrol ya, paling enggak secara periodik itu setiap pagi mengontrol anak-anak piket itu jarang sekali ya. Bahkan hampir tidak ada ya, selama ini. Nah otomatis jadi saya tahu permasalahannya. Oh ini administrasi kelas nggak lengkap ya, memang kepedulian wali kelas pada kelas yang diampu itu kurang. Nah sehingga dari catatan itu kemudian saya
ketika pembinaan menyampaikan kepada Bapak Ibu Wali Kelas. Saya sampaikan tugas tupoksinya wali kelas. Kemudian setelah itu minggu berikutnya saya amati, ada 1-2 yang sudah jalan, tapi prosentasenya masih sedikit. Nah, minggu berikutnya tupoksi itu saya tuliskan tupoksinya, penjabarannya seperti apa, serta tagihannya nanti. Oh, kalau tupoksinya ini nanti tagihannya kepada pimpinan itu bentuknya ini, seperti harus ada buku catatan siswa, kemudian buku pembinaan kelas itu sebagai nanti tagihan, kemudian dan lain-lain. Itu kemarin kan dari Senin sampai ya, 7 kelengkapan. Nah, jadi nanti kalau sudah saya kasih seperti itu, saya cek di lapangan ternyata tidak ada, nah saya nagihnya enak. Jadi Bapak Ibu guru tidak ada yang bilang, wah saya nggak tahu Pak, kalau harus seperti ini kan tidak bisa lagi bilang gitu. Nah, ini sedang berproses, jadi sudah ada perbaikan. Kemarin kan Senin itu Bapak Ibu guru wali itu kan ke kelas-kelas itu ya sudah pada membersihkan kelasnya. Tadi saya keliling sudah bagus ya, masih ada 1-2 itu. Jadi nanti insya Allah nanti tidak lama itu terkondisikan. Kemudian yang terkait guru, nah ini baru saja kemarin ada permasalahan. Ya, ternyata ada guru itu yang jarang masuk kelas. Jadi kelasnya sering kosong. Ya, saya tuh tahunya ya dari pertama ada yang ngasih masukan ke saya, Pak, itu guru masih muda, guru ini tapi kok itu Pak, tolong nanti jangan teruskan, itu sering meninggal kelas. Ya saya tidak langsung percaya gitu saja. Ya saya terima, kemudian saya cek guru yang pesantren namanya siapa. Nah, kebetulan pas hari itu saya cari jadwalnya, saya ingin cek langsung masih ada jadwalnya di kelas ini. Nah, betul saya cek, saya langsung ke kelas. Ternyata di kelas itu nggak ada. Pas jamnya itu katanya anak-anak, gurunya kemana nih? Nggak tahu Pak. Ya, tadi sudah ke kelas ini belum? Sudah Pak, tadi meninggali tugas mengerjakan LKS. Ya, padahal pelajarannya ya 2 jam lebih, 3 jam gitu ya. Kemana Bapak Ibu guru? Nggak tahu Pak. Apakah baru kali ini saja atau sudah beberapa kali seperti ini? Ya sering Pak seperti itu. Nah akhirnya ya catat itu berarti ya laporan tadi ada benarnya. Nah saya mencoba di kelas lain juga yang guru yang sama. Nah, waktu pagi saya tanya, ternyata juga betul. Jadi dari beberapa kelas yang diajar itu informasinya sama. Jadi yang sering meninggalkan kelas atau tugas itu jarang dia. Nah akhirnya guru yang bersangkutan saya panggil. Karena kasus itu sudah kasus ya bagi saya di sini mungkin baru ya, tapi kalau kasus itu ternyata dari informasi yang masuk itu sudah kasus mendekati akut ya, kasus sudah parah itu ya. Mungkin kalau saya kan baru pertama kali, tapi kalau dilihat rekam jejaknya itu ternyata sudah lama. Jadi yang solusi yang saya berikan tidak hanya pembinaan lisan, jadi langsung pembinaan tertulis di situ saya kasih sanksi, saya tanya alasannya apa gitu ya. Alasannya tidak tahu, alasannya tadi mau besok apa itu istrinya Pak siapa? Istrinya Pak Saryanto. Nah mau besok itu saya tanya loh, besok itu kan anak agamanya kok Islam kok. Nah itu wajib apa sunah yang wajib apa ngajar kan. Nah, makanya didahulukan aja. Besok boleh, itu kan juga kompetensi sosial, tapi di luar jam ngajar nggak bisa meninggalkan itu. Misalnya akhirnya dia banyak sahabatnya itu mau menerima dan saya suruh tanda tangan dan langsung saya kasih angka. Jadi jenengan nanti kalau tidak mau ini bisa jadi jenengan nanti nggak bisa lolos, atau bisa jadi meskipun jenengan sudah yang bisa jadi nanti didis. Jadi saya nggak suka itu nanti langsung saya naikkan karena kasus penjara sudah lama gitu. Nah, seperti itu saya nggak bisa. Oke Pak, kita pantau lagi. Nah ini masih berjalan.
apalagi yang sifatnya ternyata baru saja udah banyak ini ya, ya Pak ya, banyak itu kompleks seperti ini. masih banyak itu ya. Oke. Ya sebenarnya masih banyak yang perlu saya rencanakan dan akan saya ini aja karena sedang berjalan. Iya. Gitu. Terus Lagi. ini kan kaitannya dengan tadi dengan menyampaikan kasusnya itu kan sekalian dengan prosedur penyelesaiannya, kemudian tadi sudah jenengan sampaikan gitu. Terus tadi jenengan menyampaikan juga sudah ada penyelesaian. Nah, yang dari sekian yang jenengan sampaikan tadi, yang jenengan anggap efektif itu yang seperti apa Pak? Kan ada kasus 1, 2, 3 tadi. Kalau yang pertama tadi dengan yang efektif, karena yang efektif kan langsung karena permasalahannya itu kan permasalahan yang jangka pendek ya, permasalahan temporer. Yang efektif itu tadi yang konfirmasi tadi seperti Pak itu yang merasa iri ya, pengennya yang buat minum itu digilir, itu kan artinya sudah masalah sudah terselesaikan. Masalahnya kan sederhana itu ya, jadi sudah terselesaikan dan tahu aslinya berita sebenarnya seperti itu. Karena ada konfirmasi tadi, kemudian masih di cross check begitu ya. Nah, sedangkan untuk kasus yang sepeda ini kan sedang proses berjalan ini, jadi itu aja trotoar yang itu pembangunannya belum selesai, kemudian nanti CCTV-nya juga sedang pengajuan. Tapi dilihat dari prospeknya, saya punya prediksi itu nanti berhasil. Ini dulu saya pernah kehilangan helm Pak, karena di belakang di belakang itu dulu. Oh, itu belum ada CCTV-nya. Belum ada Pak, sudah hilang gitu saja. Terus kemudian untuk yang guru tadi efektifnya dengan panggil dan ya itu saat itu sudah efektif karena sudah merasa mengakui, akan tetapi itu nanti kan masih memerlukan proses lagi kan, baru konfirmasi kali. Jadi nanti ada beberapa tahap saya pantau lagi ya, minimal sampai 1 semester ini betul-betul ini. Karena ini kan sudah menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Itu untuk treatmentnya itu tidak hanya semudah itu sekali itu. Nah, orang kebiasaan itu kan treatmentnya juga harus menggunakan kebiasaan. Ya, orang terbiasa merokok, tidak bisa berhenti hanya cuma pas puasa aja, nanti tetap lagi. Treatmentnya terus dikawal. Nah, itu nanti juga saya kawal sampai 1 semester, 1 tahun, ya tidak ada lagi pelanggaran, berarti treatmentnya sudah berhasil. Iya. Kontinuitas ini. Iya, harus dipantau secara kontinu. Kemudian untuk selanjutnya yang kaitannya tantangan Pak, tantangannya apa saja Pak dari tantangannya itu dari kasus itu? Ya. Tantangannya yang pertama yang sangat menantang itu yang guru itu tadi ya. Jadi kenapa menantang? Karena sudah itu dimulai dari zaman kepemimpinan Pak Marno. Jadi dua kepala sekolah berjalan kok tidak ada perubahan. Karena saya tahu itu karena ya saya menggali informasi ternyata sekarang. Nah, ini tantangan saya, bisakah saya nanti menyelesaikan itu? Ya apapun nanti solusinya, saya berkomitmen untuk menyelesaikan. Apakah juga jenengan temukan di sekolah jenengan yang terdahulu Pak kejadian seperti ini? Ada juga di sekolah dahulu itu, cuman waktu itu memang kendala saya karena guru itu guru satmingkalnya bukan di tempat saya, di sekolah lain ya, sehingga secara kepegawaian saya nggak punya ini kewenangan untuk itu. Jadi hanya saya bina, saya kasih itu. Karena memang kalau guru itu nggak ada ya nggak ada yang ngajar. Ya. Sementara mau cari guru nggak ada anggaran untuk membayar. Nah, guru itu kan sukarela. Iya. Dulu kan sempat satmingkalnya di tempat saya, karena jamnya berkurang, dia pindah ke sekolah yang dicari jamnya satmingkalnya banyak. Tapi dia berkomitmen janji pokoknya tetap bantu ngajar, tidak dipungut biaya. Nah itu.
Tapi harapannya, dan itu memang di sana juga gitu itu ya, tapi tetap saya, nah yang di sini itu nanti itu kan kemarin sudah saya motivasi juga, saya mencoba menyadarkan yang bersangkutan bahwa kamu itu masih muda, prospeknya masih jauh, karirnya masih bagus, siapa yang mau seperti itu. Iya. Menjaga alma matermu ya, jadi perilakumu di sini mencerminkan alma matermu, mencerminkan yang membawa kamu masuk sini. Ya, dan nanti kalau nggak ada perubahan, saya nggak bisa bina, ya saya naikkan. Tegas sekali itu Pak. Kemudian ini dalam mengambil keputusan itu biasanya jenengan itu langsung di tempat itu atau mungkin terjadwalkan begitu Pak? Ya kalau yang terkait dengan pegawai itu tadi kan dari awal kan sudah saya kasih warning, saya kasih terus saya panggil ya, karena kasusnya sudah akut ya saya putuskan waktu itu untuk pembinaan pertama pembinaan di sini kan. Saya catat itu di buku pembinaan guru, saya kan punya buku pembinaan guru itu saya catat, jadi nanti kan dia nggak bisa ngelak lagi janji-janjinya itu ada. Ya, cuman ini nggak saya tunjukkan namanya, ini kan rahasia. Jadi ada ini ya, saya bacakan aja. Saya bacakan pengakuannya. Saya mengakui kesalahan saya dan menerima pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini kan janjinya ada. Jadi kalau besok dia mengulangi lagi 2 kali, 3 kali semasa saya, ya nanti 3 kali saya. Mitranya ST ini Pak ya? Tidaknya itu ada. Namanya buku apa Pak? Ini buku pembinaan guru. Pembinaan guru karyawan ya. Terus ini ada lagi juga satu guru juga yang saya dapati kosong tapi tanpa ada konfirmasi ke saya gitu ya. Alasannya ke toilet, terus dipanggil teman guru yang lain sebentar. Nah terus ya insya Allah Pak, saya kalau keluar kelas nanti, kalau meninggalkan nanti akan pamit. Sama sebelahnya begitu. Ya, ini, nah, tapi ini nggak separah yang tadi. Tapi setidaknya dengan saya catat seperti ini bahwa guru-guru itu juga merasa diperhatikan, bahwa oh saya ngajar ini ternyata juga diperhatikan oleh pimpinan. Jadi pimpinan itu bukan datang, duduk, pergi, tidak pulang, tapi ya saya pantau. Kadang mungkin nanti jam berapa saya keliling lagi. Kemudian berikutnya dalam pengambilan keputusan tersebut, dalam kasus-kasus tersebut, adakah seseorang ataukah faktor-faktor apa yang membantu keputusan jenengan? Ya kalau kasus yang sudah saya tangani tadi, faktor yang membantu itu ya informan. Jadi informasi-informasi dari Bapak Ibu guru, dari anak-anak itu ya, itu kan bisa jadi sumber data kan, nah, jadi sumber data, sumber informasi. Nah dari situ akhirnya saya bisa membuat keputusan, menyimpulkan. Nah kemudian kebijakannya seperti apa ya, saya menggunakan norma-normanya itu, artinya tidak langsung ya artinya yang bersangkutan juga merasa tidak dipermalukan, juga merasa diperhatikan, merasa memang ini kewajibannya Bapak pimpinan memberi arahan, dan kewajiban dan itu sudah menjadi hak pimpinan untuk mengarahkan, dan ini juga sebagai bawahan juga memang harus menerima kalau itu kesalahan dilakukan gitu. Jadi nggak langsung saya otoriter, langsung kamu salah, nah, besok nggak boleh ngajar, enggak, bina dulu gitu. Jadi dasarnya informasi-informasi itu, jadi sama itu dari melihat gelagatnya, sikapnya itu kan juga sudah bisa. Oh ini orangnya begini. Kemudian dari keseluruhan kasus di atas, ini pertanyaan yang terakhir Pak, kaitannya dengan apa kira-kira yang dapat dengan petik dari setiap kasus tersebut? Ya pertama
yang selama ini dari pengamatan saya itu kurang adanya komunikasi. Komunikasi seperti misalnya kasus yang pertama tadi, Mary. Ya, Mary itu sebenarnya tidak hanya pada masalah pembuatan minuman, itu ada hal-hal yang lain. Jadi dia itu kadang melihatnya itu dari luar. Jadi si A melihat si B melihat si C, gitu. Jadi hanya pandangan, terus dia dari persepsi, ya, dia punya persepsi seperti itu. Nah, padahal persepsi itu kan belum tentu betul. Jadi dia tidak ada komunikasi yang baik, ya, sesama itu belum terjalin. Nah, kenapa tidak terjalin komunikasi? Ya mungkin selama ini belum terfasilitasi. Ya, mungkin pimpinan yang sebelumnya mungkin belum memfasilitasi semacam adanya forum atau didudukkan bersama, jadi masing-masing saling mengungkapkan. Nah, kalau seperti itu akhirnya jadi tahu, oh ternyata gitu, oh ternyata gitu, oh ini. Nah itu jam dulu. Memang ke depan itu saya akan merancang, mau saya cek di sini itu kan tidak ada SOP, ya, standar operasional prosedur. Idealnya sebuah organisasi itu harus punya SOP, ya, dari setiap hal, setiap pelayanan yang ada di sekolah itu, misalnya SOP penanganan indisipliner dulu, jadi tidak langsung dipanggil terus langsung dikasih surat pemecatan. SOP itu kan, nah SOP itu harus diterapkan. Misalnya kalau ada kesalahan ini, pertama mungkin ditegur dulu, kedua dipanggil, ketiga SOP itu perlu, ya. Termasuk juga selama ini misalnya dalam hal kepanitiaan, oh ini mau ada kegiatan seperti ini, untuk harus ada SOP-nya, ya. Misalnya mau perencanaan PPDB, SOP-nya apa, ya, diawali dengan apa dulu, gitu. Sehingga mungkin sekarang dasarnya tidak, oh dulu ya gini-gini. Nah, terus ketika mencari, saya ingin cari SK-nya PPDB di mana, terus ini dimulai dari mana. Rencana mau membuat nanti ke depan kita punya SOP, standar operasional prosedur. Ya, Pak, ini sudah banyak sekali memberikan informasi dan terima kasih sekali sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa istilahnya mudik kapur ngangsu kapur kali panjenengan. Terus istilahnya saya lebih banyak belajar ini Pak, untuk kaitannya dengan istilahnya kasus-kasus, menyelesaikan kasus-kasus yang ternyata begitu kompleks ya Pak. Beberapa bulan itu belum ada sebulan ya Pak, sudah kompleks sekali gitu. Dan ini terima kasih atas waktunya, dan maaf sudah mengganggu kegiatannya Pak Darus, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan jika ada salah kata atau salah perbuatan dari saya minta maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Yuni. Saya juga berharap semoga tugas penjenengan terselesaikan dengan baik, dan nanti setelah selesai di wisuda sebagai guru penggerak, segera ilmunya itu dimanfaatkan atau bermanfaat untuk anak-anak di sekolah. Jadi saya pesen ya, jadi nanti kalau sudah lulus, tidak usah jenengan, tidak usah buru-buru terus pengen jadi pengajar praktek daftar. Jadi terapkan dulu ilmu yang sudah jenengan terima. Jadi sehingga nanti praktek sama teorinya itu bisa betul-betul sinkron, jadi betul-betul dapat pengalaman yang baik. Jadi kalau yang sudah langsung itu kan secara etika juga tidak baik. Sekolah sudah, ya penjenengan kegiatan ini kan juga ya sedikit banyak juga sudah sekolah, tapi terus setelah itu ditinggal lagi, kasihan, otomatis mau tidak mau sekolah jadi kosong.
Ya, saya menyadari Pak kemarin itu makanya waktu awal-awal mengikuti guru penggerak itu kebetulan jam saya kan siang Pak. Itu sudah sehabis jam, istilahnya setiap kita Zoom itu kan setelah jam 12. Itu karena saya kelas A, jadi setiap jam 12 itu. Dulu waktu pembekalannya juga siang Pak, jam 12 itu terus, sedangkan jam saya itu saya kan 25 jam. Kalau siang itu mah ya memang idealnya seperti itu. Tapi yang ini loh, pembekalan PP itu ini pagi sampai siang terus, akhirnya kan ya itu 15 hari lah. Ini berapa ini lama kok? Iya benar, kalau PP itu ini kalau saya itu kemarin juga sekedar curhat. Jadi kenapa nggak siang? Anak-anak itu saya waktu semester sebelumnya itu banyak meninggalkan anak. Jadi kadang ada pembekalan yang pagi, kadang ada yang siang, kemudian jadi anak-anak itu kan kita setiap terakhir pembelajaran itu kan saya buat refleksi. Anak-anak itu kalau buat catatan gitu, Bu jangan kosong-kosong lagi. Itu saya merasa kalau meninggalkan anak itu rasanya itu Pak. Jadi nanti apa? PPK atau ASN atau PNS? Saya PNS Pak. PNS. Iya. Dengan usianya berapa? Saya layanan 81, 42. Ya, berarti kan prosesnya masih bagus. Sudah nanti pokoknya nebung itu sebagai guru penggerak, terus kemudian diaktifkan sekolah ini. Iya. Yang penting saya itu belajar Pak. Jadi untuk kemajuan anak itu sama saja. teman-teman juga ditularkan. Tidak apa-apa, nanti ada yang teman yang lain pengen didorong ya, iya, daftar guru penggerak. Kalau saya sudah mendorong itu sudah luar biasa Pak. Tapi teman-teman itu kadang niatnya dari dalam itu ya, nanti tak bantu. Iya Pak. Jenengan nanti kalau saya semakin banyak rekan itu istilahnya kan kita semakin kuat sekolah gitu Pak. Jadi ternyata paradigma dulu itu yang setahu saya, anggapan saya itu sudah benar. Setelah mengikuti guru penggerak itu banyak yang ya kalau di guru penggerak tidak ada yang salah gitu, tapi banyak ilmu baru yang didapat di sini. Iya, banyak yang ketinggalan, tidak sesuai dengan karakter anak-anak sekarang gitu ya, model pendidikan zaman itu. Nah, memang kalau penjenengan guru penggerak sendiri 1, 2 gitulah di suatu sekolah itu berat. Berat artinya untuk membawa perubahan yang signifikan itu berat. Nah, tapi kalau satu sekolahan ada 5 itu saya kira. Nah, kalau yang sekolah penggerak itu kan lebih efektif. Kenapa? Karena langsung tadi ada beberapa guru itu di kelas, kemudian otomatis kan mereka satu sekolah itu persepsinya sudah sama. Iya, betul Pak. Nah, kalau yang di sekolah-sekolahnya comotan guru penggerak 1, 2 itu susah, jadi merubah kultur yang sudah ada itu. Ya, besok mau istilahnya dengan lebih saya motivasi teman-teman masih punya kesempatan itu ya pengen daftar dulu, tapi karena udah kehabisan. Saya mengikuti di portal PMM. Ya sekarang saya nih semenjak guru penggerak itu PMM itu mah dibilang jarang buka Pak. Itu benar-benar menyita karena tuh tagihan LMS itu setiap hari selalu ada dan ada deadline-nya. Dan ini insya Allah nanti selesai bulan Juni, mohon doanya diparingi kemudahan kelancaran. Ya Pak. Insya Allah, ya monggo. Matur suwun wekdalipun. Nggih, sami-sami. Terus sangat. Bisa matikan sendiri saja. Alhamdulillah selesai.
Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Andi. Pak Andi, ini saya mau mengganggu waktunya Pak Andi sebentar. Jadi begini Pak Andi, saya ini kan mengikuti program kegiatan guru penggerak. Nah di sini saya mendapatkan tugas yang kaitannya dengan modul 3.1 yang kaitannya dengan pengambilan kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Nah kita sudah sampai ke modul 3.1 A6 di mana saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah yang berkaitan dengan kasus yang sudah diselesaikan oleh kepala sekolah tersebut. Nah di sini karena di lingkungan saya terdekat adalah Pak Andi sebagai kepala sekolah. Jadi saya mau minta waktunya sebentar untuk Pak Andi bisa menyampaikan kasus yang sudah ditemui Pak Andi dan sudah dilakukan Pak Andi. Jadi nanti saya bertugas untuk menganalisanya Pak Andi. Iya. Nah, kira-kira Pak Andi berkaitan dengan kasus tersebut, mohon Pak Andi untuk menceritakan kasus apa yang terjadi di sekolah Pak Andi dan yang sudah diselesaikan oleh Pak Andi. Begitu, monggo Pak Andi. Iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Yuni, dan ini saya juga kepala sekolah yang baru di SD Negeri Purworejo 3 ini. Iya. Nah, kebetulan kemarin juga saya baru saja mendapatkan satu permasalahan yang sangat pelik dan menguras energi. Jadi begini, bahwa ketika saya masuk di sini itu jumlah guru di sini itu sudah pas. Jadi guru mata pelajarannya 6, guru agamanya 1, guru pendasnya 1, dan juga kepala sekolah. Sudah ada 9. Sudah, pokoknya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Nah, tapi di antara guru-guru tersebut yang 4 itu masih berstatus GTT atau GTT. Ya, kami awalnya sangat kompak sekali di sini. Alhamdulillah masih muda-muda, sangat kompak sekali dalam bekerja. Hingga akhirnya kemarin itu muncul pengumuman P3K. P3K formasi 2022 dan baru diumumkan 2023. Nah, ternyata di situ itu yang lulus itu tidak ada satupun yang dari guru sini asli. Jadi yang tertulis di P3K, yang lulus di P3K itu 4-4-nya itu adalah orang baru semua. Dan 4 formasi itu guru kelas di SD Negeri Purworejo 3 ini. Nah, mau tidak mau, suka dan tidak suka, maka otomatis kan di sini Anda akan kelebihan guru sebanyak 4. 4 itu mau diberikan kemana? Itu adalah suatu masalah yang sangat dilematis sekali buat saya. Dilema moral sekali bahasanya itu. Nah, itu kemarin sudah saya coba untuk menyelesaikannya, dan saya sudah langkah pertama saya itu saya langsung konsultasi kepada atasan saya, dalam ini pengawas, bagaimana Bu nanti kedepannya terkait dengan penempatan P3K di SD saya. Kemudian Bu pengawas memberikan saran untuk dibahas bersama dengan Pak Kormin di wilayah Kecamatan Tawangsari dan K3S. Di situ juga diberikan saran-saran, karena saya sebagai orang baru, biasanya itu yang lebih diutamakan itu yang P3K, karena mereka adalah dari pemerintah pusat dan definitif akan ditempatkan di sekolah saudara begitu. Nah, nanti yang GTT bagaimana? Pertanyaan saya kan begitu. Nah, ternyata yang GTT nanti mau tidak mau harus digeser ke sekolah yang lain, karena kalau di sini keempat guru GTT itu tidak akan mendapat formasi. Nah, ini adalah dilema antara masa depan dan
jangka pendek, jangka panjang. Bisa saja saya mempertahankan GTT di sini dan menolak atau memindah tugaskan yang 4 P3K itu. Iya. Tapi jangka panjangnya nanti ke belakangnya saya tidak akan dapat formasi P3K lagi karena saya sudah pernah dapat di tahun 2023. Iya, betul betul. Oke, saya boleh memilih mereka keluarga saat ini di sini. Nah, tapi mereka juga tidak dapat perubahan nasib. Jadi mereka akan tetap berstatus GTT di sini. Dan yang P3K itu nanti sudah dapat hasil lain, tapi SK mereka di sini. Iya, itu suatu dilema sekali buat saya jangka pendek jangka panjang. Dan secara hukum pun, secara hukum yang paling betul menurut syarat-syarat selama ini apa yang lebih utamakan sebagai ASN itu yang P3K dulu yang harus dan saya juga ditawarkan bagaimana kalau berubah nanti ke dinas dan saya juga ke sana. Dari Pak Kabid pun juga menjelaskan demikian bahwa boleh saya mengambil keputusan bahwa mempertahankan keluarga yang sekarang dengan anggota GTT, tetapi masa depannya mereka menjalankan harus tanggung jawab juga karena tidak akan dapat kuota lagi. Atau mau menerima keputusan yang dari P3K dengan konsekuensi yang ke-4 GTT tersebut atau unit tersebut harus dipindahkan. Akhirnya saya pulang ke sini dan saya bicarakan dengan anggota keluarga guru di sini. Bu, saya jelaskan apa yang sudah saya dapatkan dari Kormin, dari pengawas, dan juga dari dinas tadi tentang seperti itu, tentang asas hukumnya, tentang nanti masa depannya bagaimana, dan sebetulnya secara berat sih Bu. Tempat-tempatnya itu dengan berat hati sampai menangis, saya juga sampai tidak tahan Bu. Ibarat kata itu mengusir Bu. Ini sangat bertentangan dengan nurani saya. Ya Allah, itu sudah keluarga saya sendiri selama ini, kita sudah mau dan berarti kita usir. Saya sampai bener-bener menangis Bu, saya nggak bisa, tapi ya akhirnya mohon maaf sekali sudah saya harus menyampaikan fakta yang ini. Dan akhirnya tempat-tempatnya ya dengan berat hati. Baiklah Pak, kalau itu demi masa depan sini dan juga masa depan kami, Pak, kami akan menerima ini Bu. Jadi ini masih proses. Jadi akhirnya beliau-beliaunya tetap memilih jalan untuk pindah sekolah cara itu ya, mereka gitu. memilih aturan ya. Jadi aturannya begitu, kami harus taat ya sudah. Berarti saya juga ikut aturan saja Bu. Jadi untuk langkah-langkah efektifnya kira-kira tadi yang Jinan sampaikan sudah dilaksanakan juga nih. Ya, langkah-langkah yang efektifnya ya tadi setelah dapat pengumuman saya langsung ke konfirmasi ke teman-teman, ini betul tidak ada nama jenengan, ternyata tidak ada nama-nama sini. Saya langsung kepada pengawas saya, Bu, ini seperti ini masalah saya, tempat-tempatnya bukan orang sini. Kemudian dengan Pak Kormin, dengan K3S, saya kurang puas, langsung ke dinas. Dari dinas, kemudian kami mendapat jawaban yang seperti itu. Dari ketika saya harus taat pada aturan, asas aturan yang berlaku. Kemudian apa saja Pak tantangan yang tantangan dalam jenengan mengambil keputusan tadi? Tantangannya sebetulnya banyak sekali. Yang pertama itu ini hati nurani saya. Paling utama. Bayangkan saja itu sudah keluarga saya loh, sudah keluarga saya di sini, kami itu bekerja bersama-sama, sudah bertahun-tahun, sudah ada ikatan batin. Tetapi dengan adanya masukan P3K lulus baru itu, yuk kami harus mengutamakan yang itu dulu. Jadi dilema di sini Bu. Saya harus mengutamakan ego saya dengan teman-teman di sini, atau saya harus taat pada aturan dengan mempertimbangkan
masa depan dari teman-teman ini juga, karena kaitannya dengan formasi yang akan datang. Karena kan itu ya. Akhirnya Ada masa depan semuanya. setelah pembahasan dengan beliau-beliau, akhirnya dengan berat hati beliau mau menerima ini demi tugas negara juga, demi masa depan mereka juga, dan akhirnya bisa menerima itu dengan sangat berat hati. Kemudian dalam mengambil keputusan tadi Pak, apakah langsung tek dalam 1 hari gitu atau mungkin terjadwal atau bagaimana Pak Andi? Ya, dalam pengambilan keputusan tersebut tidak bisa Bu, karena ini menyangkut dengan nasib, dengan masa depan guru-guru tersebut. Jadi itu saya selesaikan dalam waktu yang dalam 1 minggu. Jadi saya konsultasi dengan pengawas sendiri, dengan Pak Kormin sendiri, kemudian ke dinas sendiri, dengan kepala-kepala sekolah senior sendiri. Bukan hanya saya yang mengalami hal tersebut. Ternyata sebelum-sebelumnya juga SD lain juga mengalami yang sama. Ternyata itu bisa jadi referensi buat saya. Akhirnya kemudian saya kembalikan ke sini lagi, sekolah ini lagi, dan menghasilkan satu keputusan bersama yang mau diterima oleh guru-guru kami tersebut. Jadi tidak langsung selesai, harus direncanakan. Begitu ya. Kemudian Pak Andi, untuk pertanyaan terakhir ini, dalam pengambilan keputusan ini tadi, dalam kejadian ini tadi, dengan peristiwa ini tadi, hikmah apa yang didapat atau yang dipetik dari kejadian tadi, pembelajaran apa begitu Pak Andi? Ya, pembelajaran yang saya petik dari ini adalah bagaimana memanajemen diri kita kaitannya dengan dilema. Ketika kita seorang individu atau pribadi mempunyai keinginan, kemudian berbenturan dengan kepentingan negara atau kepentingan aturan profesional kita sebagai ASN. Ya, secara pribadi saya lebih memilih yang teman lama, karena kita sudah lama bekerja di sini, sudah nyaman juga, sudah kompak juga. Tetapi secara aturan profesional sebagai ASN, saya harus menerima kenyataan bahwa di sini itu ada lompat formasi P3K yang baru. Iya. Dan mau tidak mau saya harus menempatkan mereka di sini dengan menggeser yang empat. Iya. Pelajaran suatu Sangat berat dari situ. Iya. Bagaimanapun ASN itu harus taat pada aturan sebagai profesional gitu loh. Itu suatu pelajaran yang sangat penting buat saya. Ya sudah, tapi ego kita yang harus kita kalahkan. Baik, gitu Pak Andi. Yang tentunya setelah melewati beberapa tahap tadi, kalau kita katakan 9 tahap pengambilan keputusan sudah dilaksanakan, dan yang jelas tentunya semoga tidak ada keraguan di awal ataupun di akhir, dan yang jelas semoga pilihan atau keputusan tadi adalah keputusan yang tepat, begitu Pak Andi. Iya Bu, amin. Kita bisa dilaksanakan itu, sama-sama senang melaksanakannya. Iya. Begitu Pak Andi. Jadi untuk wawancara hari ini cukup. Terima kasih atas waktunya Pak Andi, dan semoga sekolah tempat Pak Andi mengabdi di sini menjadi sekolah yang semakin maju Pak. Dengan kedepannya akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang lain lagi. Iya, Pak Andi. Peristiwa Sebagai kepala sekolah memang pengalaman bijaksana dalam mengambil keputusan ini Pak Andi. Gitu Pak Andi, dan terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan Pak Andi. Maaf kalau saya juga salah kata. Cukup sampai di sini Pak Andi, dan terima kasih lagi atas waktunya. Saya mohon izin untuk pulang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Iya Pak, matur suwun.